1, 2, 3 itu berjalannya cepat. Ketika putaran 4, 5, 6 dan 7 itu yamshi, berjalannya biasa aja. Diperkuat lagi nih hadisnya. Kata siapa tuh? Kata dalam riwayat Ibnu Umar. Artinya Pak, ketika kita tawaf, maksudnya tawaf kudum nih ya. Tawaf kudum itu tawaf baru nyampe, Pak. Ya. Tawaf kudum apa? Tawaf baru nyampe. Disunahkan ketika putaran pertama, kedua, ketiga lari-lari kecil. Ketika keempat, kelima, keenam, ketujuh biasa aja. Jangan terlalu cepat-cepat, biasa aja. Bahasanya biasa aja tuh, jangan terlalu lari kecil. Itu perbedaan. Kalaupun kita tidak melakukan ini, haji umrah kita sah, tapi kurang afdol. Kenapa? Karena Rasul melakukan seperti ini. Ustaz, bagaimana kalau kondisinya pakai kursi roda? Ya, kursi roda. Ya kalau kursi roda terakhir bisa Pak, ya dorong. 3 putaran itu agak cepet dikit. Ya, cepetnya juga jangan pakai orang di kursi roda dorong gitu aja, udah dilepas aja. Pelan-pelan jalannya, ntar sisanya baru kayak biasa. Artinya masih dapat nilai kesunahan ketika tawaf. Baik, gimana? Ada lagi Pak yang mau ditanya? Ya. Doanya apa aja, Pak? Apa? Doanya apa aja? Untuk doa, kalau nggak hafal nih ya, saya ngomongin nggak hafal nih. Cukup Bapak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa di mananya pas mau makan pakai doa itu doa mau apa? Udah benar. Tahlilan itu kagak bakal ketinggal tuh Rabbana atina. Iya. Apa buat selamatan juga pakai itu. Buat haji ke bawah juga kagak apa-apa. Kalau seandainya kita nggak hafal. Kalau emang seandainya kita hafal, biasanya itu kalau ada umroh sama haji itu ada buku segini nih Pak, warna hijau. Kalau dulu buku kecil, buku bimbingan doa-doa maksurat dalam hadis Nabi. Ketika kita itu kalau isinya mau berangkat aja, ada niatnya, ada doanya, itu bisa kita baca. Nah kalau kondisi lagi tawaf itu ya talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika, itu doanya. Tadi kalau emang nggak hafal itu ya udah Rabbana atina fid dunya hasanah. Pusat masalahnya Rabbana atina juga kita kagak hafal. Ya udah dah, tasbih aja tasbih. Bukan tasbih yang kita bawa-bawa, bukan tasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Udah gitu aja. Itu kagak hafal juga Ustaz. Ya. Takbir takbir takbir. Allahu akbar Allahu akbar. Oh bangetan itu mau udah habis sih. Ya. Baik, ada lagi? Ada Pak? Ada. Baik. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimu minal baiti ghaira ruknaini al-yamaniyaini, rawahu Muslim. Wah, ini diperkuat lagi nih hadis ini. Kata Ibnu Umar, aku belum pernah melihat Rasulullah menyentuh Baitullah kecuali 2 rukun Yamani. Apa itu? Yang pertama adalah Hajar Aswad. Yang kedua rukun Yamani. Oh berarti ada dalilnya juga nih Pak. Rukun Yamani. Ya, boleh kita nyentuh loh. Bahasanya di sini menyentuh. Kalau Hajar Aswad mencium. Sekedar menyentuh boleh. Kalau mencium belum dapat redaksinya. Berarti ini hadis sahih. Sunnah juga kita menyentuh yang namanya rukun Yamani, ya rukun Yamani dan Hajar Aswad. Maka dengan hadis ini ijma ulama sunnah menyapa 2 rukun Yamani ini. Nanti ada rukun Yamani, ada rukun Iraqi, ada rukun Syami. Kalau rukun Yamani nilai kesunahan, kalau rukun Iraqi dengan rukun Syami, gak usah makin disalami lagi. Fastilamuhuma bid'ah.
Kalau itu emang udah tuh hukumnya bid'ah. Lempengan mana Ustaz? Lempengannya mana kagak tahu dah. Ya, belum ke tanah. Tapi nanti ada sih biasanya namanya ini rukun terapi, ini rukun syar'i. Yang disunahkan adalah rukun yamani. Ingat itu Pak. Bukan rukun tiarah, bukan rukun syar'i. Baik, ada yang lagi yang mau ditanya? Baik. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu, dari Umar. Kalau tadi dari Ibnu Umar, beda nih. Kalau tadi dari anaknya, sekarang dari babanya. Umar. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu annahu qabbala al-hajar. Kata Umar nih, bahwa Umar itu mencium Hajar Aswad. Wa qala, dan Umar berkata, "Inni a'lam." Aku tahu annaka hajar, engkau ini nih batu. Ini benar lagi ngomong sama Hajar Aswad ini. Ente ini batu sebenarnya. La tadurru wa la tanfa'. Ente kagak ngebahayain, ente juga kagak manfaat. Kata Umar tuh. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Andai kata Rasul kagak nyium ente mah, kalau bahasa kita nih, kagak bakal aneh nyium ente. Gara-gara Rasul nyium ente aja nih, aneh jadi nyium ente. Nyumin Umar lagi ngomong sama Hajar Aswad ini. Kamu mana ada kesel banget ini ya? Ya, mutafaqun alaih. Iya, ini penegasan Pak. Penegasan dalam arti apa? Jangan sampai kita itu malah apa namanya? Ini kan nilai sunnah nih. Jangan sampai kita membabi buta untuk dapat mencium Hajar Aswad. Sayyidina Umar sampai mengatakan begini nih, penegasan. Ini itu biasa-biasa aja. Jangan sampai kita dengan pengen dapat ini ikut-ikut, nyalipnya sampai luar biasa, bikin orang kesel marah, biasa aja. Nilainya sudah sunnah. Dapat alhamdulillah, enggak dapat pakai kis. Baik. Nah, itu penegasan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Baik, gimana? Ada lagi yang mau ditanya? Ya. Kalau ada keraguan di putaran atau belum itu kan? Keraguan apa? Misalkan ragu, ini udah 7 putaran atau belum gitu. Itu kan Udah apa? Kan 7 putaran itu. Ah. Nah, ini ragu gitu. Oh. Nah, ragu. Pertama, kalau seandainya seorang ini ragu-ragu, tawaf kan 7. Berapa ini ya? 4 atau 5? Ambil yang dikit, jangan yang banyak. Kalau ambil yang dikit, insya Allah walaupun lebih juga dapat, tidak sunnah. Jangan pakai kurang. Lebih malah nggak jadi masalah, kurang yang jadi masalah. Ya. Jadi kalau seandainya ragu-ragu, ambil paling dikit, 4 apa 3? 3. 4 apa 3? Kayaknya mah 7. Jangan. Ya, 4 atau 3 panggil yang dikit, jangan yang paling banyak. Sama kayak kita Pak, ketika kita lupa sama rakaat sholat. Misalnya tadi kita sholat di sana nih. Ini 3 apa 2 ya? 3 apa 2 ya? Udah panggil 2, jangan pakai yang 3. Entar lebihnya baru kita sholat. Tambahin berapa tuh? Karena kita ngambilnya 2, berarti kan kurang 2 lagi. Terakhir pakai sujud tilawah, sujud sahwi. Kalau lempengan toab enggak ada sujud sahwi. 3 per 3, wah di sini kelar sujud sahwi. Jangan dah, enggak ada itu mah. Sujud sahwi mah di dalam sholat. Makanya di dalam sholat itu harus yakin. Makanya intinya jadi makmum juga harus perhatian Pak sama imam. Imam kalau lagi ragu-ragu 3 apa 2, lah dia naik lagi, kasih tanda subhanallah dalam niat zikir. Ini maka agak imam diatapin aja. Sian imam bingung sendirian. Kalau imam lagi ragu-ragu kan ada mau ngingetin. Ini sama, mau juga lupa guru. Jadi lupa tadi imam bareng-bareng. Banyak pikiran kayaknya. Baik, ada lagi? Gak ada. Nah, kita lanjut nih. Tadi saya katakan di prolognya Nabi pernah pakai tongkat ketika beliau itu pengen menjamah Hajar Aswad. Ini dalilnya Pak. Wa an Abi Tufail radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abi Tufail radhiyallahu taala anhu berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait." Aku melihat Nabi. Jadi Pak, melihat Nabi itu bukan satu orang sahabat, banyak sahabat yang melihat Nabi. Ya. Tadi kan Ibnu Umar lihat Nabi, Ibnu Abbas lihat Nabi, Umar lihat Nabi.
Abi Tufail pun lihat Nabi ketika Nabi SAW lagi tawaf di Baitullah wa yastalimur rukna. Nabi itu menyapa rukun bimihjanin ma'ahu, dengan tongkat yang ada bersama Nabi. Wa yuqabbilu al-mihjana, dan Nabi mencium tongkatnya, bukan mencium. Nah iya, ini enggak kejam apa maksudnya. Jadi kalau seandainya kita di sana mungkin nih yang saya pahami barangkali Nabi dalam kondisi sudah tua pakai tongkat, sehingga ketika Nabi SAW pengen menjamah aja pakai tongkat gini. Nah ketika pakai tongkat, apa yang dicium? Tongkatnya. Nah pertanyaan, Ustaz, tongkat yang mana nih? Yang ujungnya apa ini yang kena? Ya benar ya? Udah Pak, ini ya. Depannya kita cium. Itu nilai kesunahan. Maka berdasarkan dalil ini Pak, menjadi dalil tetapnya nilai kesunahan menyapa dengan tongkat, kemudian dicium tongkat tersebut. Nah ini dalilnya, boleh-boleh aja. Jadi kalau kita kondisinya memang di sana, nggak harus tua ya, barangkali memang udah lagi sakit kakinya, dia pakai tongkat dan bisa pakai tongkat, silakan Pak. Ya, untuk kita mencium tongkat kita. Bahkan di sini ada sahabat-sahabat Nabi nih Pak, seperti Abu Sa'id, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Jabir. Mereka semua ketika menyapa Hajar Aswad, qabbalu aydiyahum. Sahabat Nabi, idza salamu al-hajar qabbalu aydiyahum. Apabila mereka menyapa Hajar Aswad cukup, mereka cuma mencium tangan-tangan mereka doang. Abu Sa'id, Abu Hurairah, Ibnu Umar ketika ingin menyapa Hajar Aswad cukup. Beliau sampai mengatakan ada di dalam kitab Misbahuz Zulam. Bahkan mayoritas tadi saya ditambahkan Imam Muslim, mayoritas ulama berpendapat sunnah menyapa Hajar Aswad disertakan dengan mencium. Ya, menciumnya. Fa illam yasati asyara biyadihi ilaihi. Ya kalau itu dia kagak mampu, disyaratkan pakai tangan. Terus wa an Ya'la bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tawaf Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'an bi burdin akhdara. Nabi ketika tawaf itu pakai selendang. Ya taji ini artinya muttaji, selendang, biburdin akhdara, dengan kain hijau. Tawaf Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi tawaf, Nabi pakai selendang itu, pakai ihram lah kalau bahasa kita. Itu pakainya biburdin akhdar. Bur ini artinya kalau diartikan di kamus itu artinya kain-kain yang warnanya hijau. Berarti dalil ini Pak, hadis daripada Ya'la bin Umayyah, nilai kesunahan tata cara ketika kita lagi tawaf itu pakai kayak selendang begini Pak. Nilai kesunahannya. Ya Pak ya? Nilai kesunahan menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan mayoritas ahli ilmu pun mengatakan seperti itu, nilai sunnah. Ketika nilai sunnah, maka kita ikutin Pak. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu bukan hanya memberikan contoh plus jadi contoh. Itu Nabi itu. Ketika Nabi memberikan contoh, Nabi jadi contoh. Kata Nabi, nih ketika lagi tawaf pakai selendang, Nabi ngelakuin. Nah itu loh yang dikatakan uswatun hasanah. Kalau model kita kan beda, nyuruh, tapi susah jadi contoh. Anak kita disuruh ngaji Tom, bapaknya gak ngaji. Ini kan gampang ngasih contoh, tapi sulit menjadi contoh. Kalau Nabi ngasih contoh juga, plus jadi contoh. Nah ini salah satunya contoh Nabi ketika Nabi sedang tawaf. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, kana yuhillu minna al-muhil fala yunkiru alaihi. Di antara kami ketika sedang ini Pak, apa namanya? Tawaf, ada yang mengucapkan bacanya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ada tuh sahabat Nabi.
Ada juga wa yukabbiru minna al-mukabbir fala yunkiru alaihi. Sahabat Nabi ada juga ngucapin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, fala yunkiru alaihi. Nabi kagak ngingkari itu. Berdasarkan dalil ini Pak, nggak harus ngucapin talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Berarti boleh kita ngucapin Allahu Akbar. Enggak, Nabi bahkan nggak mengingkari itu. Artinya kalau Nabi nggak mengingkari itu hukumnya boleh kita baca. Silakan Pak. Bahkan yang di hadis sebelum kita baca ini, seandainya memang tidak hafal juga boleh pakai Rabbana hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ini dalil udah kita ketemu nih. Jadi boleh-boleh aja. Mau dipakai Allahu Akbar, labbaik atau pakai Rabbana atina. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Saqal. Ibnu Abbas diutus sama Nabi buat bawain barang-barang yang berat. Ibnu Abbas. Kenapa Nabi Ibnu Abbas bukan yang lain? Ibnu Abbas masih muda, badannya masih keker. Ini dalil kalau yang orang cari yang muda dan yang tua disuruh cari yang muda yang badannya masih keker, bawa yang barang-barang berat. Nah ini Rasulullah nyuruh Ibnu Abbas menyuruh Ibnu Abbas buat bantuin jamaah bawa barang yang berat-berat. Hatta auqala, ada satu redaksi bahasanya fi du'afah min jam'in bilailin. Ibnu Abbas diutus sama Nabi suruh ngebawain apa? Perempuan yang lemah-lemah. Du'afa itu yang lemah-lemah dibawain kemana? Min jam'in, dari Musdalifah di malam hari. Jam'in itu nama lain daripada Musdalifah. Jadi di malam hari Rasulullah ngutus siapa? Ngutus Ibnu Abbas buat bawa tuh perempuan lemah ke Mina. Kenapa? Karena kondisinya lemah. Biar di jalan duluan. Kita belakangan kagak jadi masalah. Ini petanda mabit di Musdalifah hukumnya sunnah. Buktinya nih boleh jalan duluan, nggak pakai barang-barang. Kalau kondisinya lemah di sana mabit, boleh jalan duluan. Yang penting tahu jalannya. Masalahnya kalau kagak tahu jalannya, kagak nyampe geder aja. Udah malam lagi. Kalau kita lihat di sini, zaman Nabi kagak ada Pak lampu, kagak ada listrik, bener gak? Di malam hari. Berarti kan udah hafal ini Ibnu Abbas jalan daripada kota Makkah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ista'zanat Saudah. Saudah ini meminta izin Rasulullah kepada Rasulullah. Di malam apa? Lailatul Musdalifah, di malam Musdalifah. Untuk ngapain Saudah minta izin? Anta dafa'a qablahu. Dia mau berangkat duluan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Wa kanat sabitatan ta'ni sakilatan. Karena dia bawanya barang berat-berat atau dalam kondisinya lemah, makanya minta izin duluan, berangkatnya duluan. Maka Nabi fa'azinalah, ngizinin, ya udah duluan. Nah, berangkat dari dalil ini riwayat Aisyah bahwa hukum mabit di Musdalifah hukumnya sunnah. Kenapa? Boleh kita nyusul belakangan atau bahkan ada yang duluan, itu diperbolehkan. Baik, yang sini ada yang mau ditanya Pak? Ya bukan Nabi hijau ya selandainya. Kan jadi putih itu dari apa ya? Kan orang putih semua. Juga mungkin kan sultan Nabi kan. Tapi sekarang kan rata-rata orang putih. Pertama, terkait tentang masalah warna, yang memang kalau kita baca hadis ini warnanya hijau. Bagaimana putih? Itu menyadarkan bahwa diri kita itu Pak diibaratkan biar kita ingat biasanya putih kan, apalagi luar lagi itu identik sama kain kapan. Biar kita di sana itu hilang rasa jamawa, hilang rasa takabur. Pakaian kita yang dulu di kampung kita nih kerennya luar biasa, nih harganya mahal. Di sana sama semua, warnanya bahkan putih, udah kayak kapan. Jadi ada yang dulu alat tawabu menunjukkan kita rendah diri di sana. Terkait tentang warna,
memang sunnahnya kalau kita lihat ke hadis ini hijau, tapi walaupun kendati putih, yang penting dia bentuknya selendang. Itu yang jadi titik sunnahnya, dan tidak berjahit. Karena kalau misalnya berjahit nanti tidak diperbolehkan. Dan ketika kita lagi kondisi itu Pak, jangan sampai kita fokus sama orang lain, fokus saja sama diri kita. Mohon maaf, banyak kejadian. Kadang-kadang ketika ada yang umroh ame haji, saya dapat cerita di sana ada aja yang kebuka, kadang-kadang kelihatan. Kita mau yang lihat diem aja. Kita udah punya, makin punya orang. Kadang-kadang musibah itu saya kelihatan sampai ngawer-ngawer, udah biarin, antepin aja. Fokus kita ibadah kita pada Allah. Ya makanya nanti kan biasanya sebelum sebelum kesana ada pra untuk apa? Praktek ngejepitnya. Ya, terus lagi ngelipetnya biar kuat, biar kencang supaya ketika lagi tawaf itu tidak kalau lepas. Itu salah satunya Pak. Ya. Baik, insya Allah di pertemuan selanjutnya masih seputar terkait haji dengan umroh dengan tema tentang masalah lempar jumroh. Ya, di minggu yang pertama kita akan lanjut pembahasan kita. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa yukafi mazida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma la tada'lana fi majlisina hadha ya Allah dhanban illa ghafarta wa la da'iya illa ajabta wa la hamma illa farajta wa la maridan illa shafaita wa la hajatan min hawaiji minna illa yasarta. Rabbi yassir wa la tu'assir innaka antal muyassir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.